Di Desa Babakan, hanya ada satu bangunan yang terlihat selalu ramai sejak pagi sampai malam. Rumah Makan Mustaqim. Orang-orang dari desa lain sering datang naik motor, mobil, bahkan kadang rombongan naik elf, hanya untuk makan di sana. Padahal kalau ditanya rasanya bagaimana, kebanyakan cuma menjawab, ya lumayan. Tidak ada yang benar-benar bilang enak sekali. Tapi anehnya, tempat itu tidak pernah sepi. Bu Rasti, seorang janda berusia 40-an, baru bekerja di rumah makan itu sekitar 2 minggu. Ia mengambil pekerjaan itu setelah suaminya meninggal setahun lalu. Ekonominya makin sulit karena harus membiayai anak sematawayangnya, Hasan, yang mondok di pesantren kecil dekat masjid desa. Saat ada lowongan tukang cuci piring, ia langsung melamar, meski gajinya tidak besar. Yang penting halal dan bisa buat beli kebutuhan sehari-hari. Awalnya Bu Rasti merasa pekerjaannya mudah. Ia tinggal mencuci piring yang menumpuk setiap hari. Tapi setelah beberapa hari, ada yang terasa janggal. Bukan dari makanan, bukan dari pelanggan, tapi dari bagian belakang rumah makan. Tepatnya dekat dapur tua yang sudah lama tidak dipakai lagi. Di belakang dapur itu ada sumur tua. Sumurnya sudah tidak digunakan, tapi dindingnya masih kokoh. Uniknya, area sekitar sumur selalu terasa lebih lembab dan dingin dibanding bagian lain. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin merinding meski siang hari. Setiap malam setelah tutup, Bu Rasti biasanya pulang terakhir karena tugasnya membersihkan piring, gelas, dan peralatan dapur. Saat itulah ia mulai mendengar hal-hal yang tidak jelas asalnya. Pernah suatu malam, ketika ia sedang membersihkan meja besar di dapur, tiba-tiba terdengar suara seperti orang tertawa pelan dari arah sumur. Bukan tawa keras, tapi tawa lirih seperti orang menahan geli. Suara itu membuat rambut di tengkuknya berdiri. Ia sempat menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu di dekat sumur hanya redup, menyorot sebagian mulut sumur yang gelap. Di kesempatan lain, ia mendengar air seperti menggelegak, padahal sumur itu sudah lama kering menurut cerita pegawai lama. Ah, mungkin cuma tikus atau angin, pikirnya. Tapi setiap kali suara itu muncul, jantungnya berdebar lebih kencang. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak langsung berhenti bekerja adalah sikap Haji Mustaqim. Di awal-awal, Haji Mustaqim terlihat sangat baik. Ia sering menanyakan keadaan Bu Rasti, memberi uang tips tambahan, dan kadang membungkuskan makanan agar ia bisa bawa pulang. Tapi lama-lama sikap baik itu terasa aneh. Ada saat-saat di mana Bu Rasti merasa Haji Mustaqim memperhatikannya terlalu lama. Bukan perhatian biasa antara bos dan karyawan, lebih seperti orang yang sedang mengamati sesuatu dengan maksud tertentu. Tatapan itu membuat Bu Rasti gelisah, meski Haji Mustaqim tidak pernah bersikap kasar atau mengancam. Bu Rasti nggak capek, ini saya kasih tambahan nasi kotak ya, buat dimakan di rumah, kata Haji Mustaqim suatu malam. Wah, makasih Pak Haji, tapi ini saya sudah makan tadi. Nggak apa-apa, ambil saja, biar nggak masak di rumah. Bu Rasti mengangguk, tapi perasaan tidak enak muncul dalam dadanya. Entah kenapa, setiap kali Haji Mustaqim terlalu baik, justru membuatnya makin takut. Semakin hari, Bu Rasti mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di samping sumur tua itu. Ada banyak tangan hitam, panjang dan kurus yang muncul dari dalam sumur. Tangan itu meraih kakinya, pinggangnya, bahkan wajahnya. Ia selalu teriak, tapi suaranya tidak keluar. Dan tepat saat tubuhnya hampir masuk ke dalam sumur, ia selalu terbangun. Karena mimpi itu datang hampir setiap malam, Bu Rasti makin sering terlihat lemas. Di rumah kontrakannya yang kecil, ia sering duduk melamun sambil memegang kepala. Bahkan saat bicara dengan Hasan, ia tidak fokus. Hasan adalah anak yang cukup peka. Meski masih remaja dan masih mondok, ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Setiap pulang malam Jumat untuk menengok ibunya, ia merasa ibunya semakin kurus dan pucat.
"Bu, kok kayaknya ibu capek banget? Kerjaan di rumah makan berat ya?" tanya Hasan suatu sore. Bu Rasti senyum kecil. "Nggak apa-apa nak, namanya juga kerja. Ibu cuma kurang tidur." Tapi mata ibu kayak abis nangis. Bu Rasti menggelengkan cepat, menutupi kenyataan. "Ibu nggak apa-apa, kamu fokus belajar di pesantren." Tapi setelah Hasan masuk ke kamar untuk mengganti baju, Bu Rasti tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa dirinya sedang ditarik semakin dalam oleh rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan ke siapapun. Di rumah makan pun suasananya makin tidak wajar. Kadang-kadang saat Bu Rasti sedang mencuci piring sendirian, ia seperti mendengar langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lampu di dekat sumur hanya redup, menyorot sebagian mulut sumur yang gelap. Di kesempatan lain, ia mendengar air seperti menggelegak, padahal sumur itu sudah lama kering menurut cerita pegawai lama. Mungkin cuma tikus atau angin, pikirnya. Tapi setiap kali suara itu muncul, jantungnya berdebar lebih kencang. Haji Mustaqim semakin sering muncul di dapur malam-malam, padahal biasanya ia sudah pulang lebih dulu. Jika ditanya, ia selalu bilang hanya ingin mengecek persiapan untuk esok hari. Tapi Bu Rasti merasa itu hanya alasan. Setiap kali Haji Mustaqim muncul, ia selalu berjalan ke arah sumur tua terlebih dahulu, seperti mengecek sesuatu yang tidak seharusnya diperiksa pada malam hari. Malam itu, saat rumah makan sudah tutup, Bu Rasti merapikan gelas dan piring seperti biasa. Tapi perasaan tidak enaknya semakin kuat. Seakan-akan ada yang mengintip dari balik dinding dapur. Saat ia mendekati sumur, lampu di atas sumur tiba-tiba berkedip. Kedip, mati, hidup lagi. Saat lampu menyala kembali, Bu Rasti melihat bayangan seseorang berdiri di belakang sumur. Tubuhnya tinggi, kurus, dan kepalanya seperti miring ke satu sisi. Bu Rasti terkejut, hampir menjatuhkan piring. Tapi begitu ia kedip, bayangan itu hilang. Ia buru-buru mengambil tasnya dan pulang lebih cepat malam itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berhenti menoleh ke belakang, takut jika bayangan itu mengikuti. Di rumah saat hendak tidur, rasa takut itu tidak hilang. Ia menarik selimut sampai ke dagu, tapi hawa dingin tepat terasa seperti menempel pada kulitnya. Dan seperti biasa, malamnya ia bermimpi lagi tentang sumur tua itu. Kali ini lebih jelas. Dalam mimpi itu, tangan-tangan hitam tidak hanya menariknya, tapi juga menyebut namanya pelan, seolah-olah ada yang sudah lama menunggu kedatangannya. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tubuhnya bergemetar dan air matanya keluar begitu saja. Ia tidak tahu harus cerita kepada siapa. Yang ia tahu, rasa takut itu semakin lama semakin nyata. Hasan, yang kebetulan pulang pagi itu, langsung melihat ibunya tampak linglung. Raut wajahnya tidak seperti biasanya. Ada lingkar hitam di bawah mata dan kulitnya terlihat kusam. "Bu, kok ibu kenapa sebenarnya? Jangan bilang gak apa-apa. Hasan bisa lihat sendiri, ibu sekarang beda." Bu Rasti hanya diam. Tenggorokannya seperti terkunci. Untuk pertama kalinya ia mulai merasa bahwa pekerjaannya di rumah makan Mustaqim mungkin akan membawa malapetaka yang lebih besar daripada sekedar mimpi buruk. Dan saat itulah Hasan memutuskan untuk mencari jawaban sendiri, mulai dari gurunya di pesantren. Di desa Babakan, hanya ada satu bangunan yang terlihat selalu ramai sejak pagi sampai malam. Rumah makan Mustaqim. Orang-orang dari desa lain sering datang naik motor, mobil, bahkan kadang rombongan naik elf, hanya untuk makan di sana. Padahal kalau ditanya rasanya bagaimana, kebanyakan cuma menjawab, "Ya lumayan." Tidak ada yang benar-benar bilang enak sekali. Tapi anehnya, tempat itu tidak pernah sepi. Bu Rasti, seorang janda berusia 40-an, baru bekerja di rumah makan itu sekitar 2 minggu. Ia mengambil pekerjaan itu setelah suaminya meninggal setahun lalu. Ekonominya makin sulit karena harus membiayai anak sematawayangnya, Hasan, yang mondok di pesantren kecil dekat masjid desa. Saat ada lowongan tukang cuci piring, ia langsung melamar. Meski gajinya tidak besar,
Yang penting halal dan bisa buat beli kebutuhan sehari-hari. Awalnya Bu Rasti merasa pekerjaannya mudah. Ia tinggal mencuci piring yang menumpuk setiap hari. Tapi setelah beberapa hari, ada yang terasa janggal. Bukan dari makanan, bukan dari pelanggan, tapi dari bagian belakang rumah makan. Tepatnya dekat dapur tua yang sudah lama tidak dipakai lagi. Di belakang dapur itu ada sumur tua. Sumurnya sudah tidak digunakan, tapi dindingnya masih kokoh. Uniknya, area sekitar sumur selalu terasa lebih lembab dan dingin dibanding bagian lain. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin merinding meski siang hari. Setiap malam setelah tutup, Bu Rasti biasanya pulang terakhir karena tugasnya membersihkan piring, gelas, dan peralatan dapur. Saat itulah ia mulai mendengar hal-hal yang tidak jelas asalnya. Pernah suatu malam, ketika ia sedang membersihkan meja besar di dapur, tiba-tiba terdengar suara seperti orang tertawa pelan dari arah sumur. Bukan tawa keras, tapi tawa lirih seperti orang menahan geli. Suara itu membuat rambut di tengkuknya berdiri. Ia sempat menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu di dekat sumur hanya redup, menyorot sebagian mulut sumur yang gelap. Di kesempatan lain, ia mendengar air seperti menggelegak. Padahal sumur itu sudah lama kering menurut cerita pegawai lama. Mungkin cuma tikus atau angin, pikirnya. Tapi setiap kali suara itu muncul, jantungnya berdebar lebih kencang. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak langsung berhenti bekerja adalah sikap Haji Mustaqim. Di awal-awal, Haji Mustaqim terlihat sangat baik. Ia sering menanyakan keadaan Bu Rasti, memberi uang tips tambahan, dan kadang membungkuskan makanan agar ia bisa bawa pulang. Tapi lama-lama sikap baik itu terasa aneh. Ada saat-saat di mana Bu Rasti merasa Haji Mustaqim memperhatikannya terlalu lama. Bukan perhatian biasa antara bos dan karyawan, lebih seperti orang yang sedang mengamati sesuatu dengan maksud tertentu. Tatapan itu membuat Bu Rasti gelisah, meski Haji Mustaqim tidak pernah bersikap kasar atau mengancam. Bu Rasti nggak capek? Ini saya kasih tambahan nasi kotak ya, buat dimakan di rumah, kata Haji Mustaqim suatu malam. Wah, makasih Pak Haji, tapi ini saya sudah makan tadi. Nggak apa-apa, ambil saja, biar nggak masak di rumah. Bu Rasti mengangguk, tapi perasaan tidak enak muncul dalam dadanya. Entah kenapa, setiap kali Haji Mustaqim terlalu baik, justru membuatnya makin takut. Semakin hari, Bu Rasti mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di samping sumur tua itu. Ada banyak tangan hitam, panjang dan kurus yang muncul dari dalam sumur. Tangan itu meraih kakinya, pinggangnya, bahkan wajahnya. Ia selalu teriak, tapi suaranya tidak keluar. Dan tepat saat tubuhnya hampir masuk ke dalam sumur, ia selalu terbangun. Karena mimpi itu datang hampir setiap malam, Bu Rasti makin sering terlihat lemas. Di rumah kontrakannya yang kecil, ia sering duduk melamun sambil memegang kepala. Bahkan saat bicara dengan Hasan, ia tidak fokus. Hasan adalah anak yang cukup peka. Meski masih remaja dan masih mondok, ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Setiap pulang malam Jumat untuk menengok ibunya, ia merasa ibunya semakin kurus dan pucat. Bu, kok kayaknya ibu capek banget? Kerjaan di rumah makan berat ya? Tanya Hasan suatu sore. Bu Rasti senyum kecil. Nggak apa-apa nak, namanya juga kerja. Ibu cuma kurang tidur. Tapi mata ibu kayak abis nangis. Bu Rasti menggelengkan cepat, menutupi kenyataan. Ibu nggak apa-apa. Kamu fokus belajar di pesantren. Tapi setelah Hasan masuk ke kamar untuk mengganti baju, Bu Rasti tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa dirinya sedang ditarik semakin dalam oleh rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan ke siapapun. Di rumah makan pun suasananya makin tidak wajar. Kadang-kadang saat Bu Rasti sedang mencuci piring sendirian, ia seperti mendengar langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lampu di dekat sumur hanya redup, menyorot sebagian mulut sumur yang gelap.
Di kesempatan lain, ia mendengar air seperti menggelegak, padahal sumur itu sudah lama kering menurut cerita pegawai lama. Ah, mungkin cuma tikus atau angin, pikirnya. Tapi setiap kali suara itu muncul, jantungnya berdebar lebih kencang. Haji Mustaqim semakin sering muncul di dapur malam-malam, padahal biasanya ia sudah pulang lebih dulu. Jika ditanya, ia selalu bilang hanya ingin mengecek persiapan untuk esok hari. Tapi Bu Rasti merasa itu hanya alasan. Setiap kali Haji Mustaqim muncul, ia selalu berjalan ke arah sumur tua terlebih dahulu, seperti mengecek sesuatu yang tidak seharusnya diperiksa pada malam hari. Malam itu, saat rumah makan sudah tutup, Bu Rasti merapikan gelas dan piring seperti biasa. Tapi perasaan tidak enaknya semakin kuat. Seakan-akan ada yang mengintip dari balik dinding dapur. Saat ia mendekati sumur, lampu di atas sumur tiba-tiba berkedip. Kedip, mati, hidup lagi. Saat lampu menyala kembali, Bu Rasti melihat bayangan seseorang berdiri di belakang sumur. Tubuhnya tinggi, kurus, dan kepalanya seperti miring ke satu sisi. Bu Rasti terkejut, hampir menjatuhkan piring. Tapi begitu ia kedip, bayangan itu hilang. Ia buru-buru mengambil tasnya dan pulang lebih cepat malam itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berhenti menoleh ke belakang, takut jika bayangan itu mengikuti. Di rumah saat hendak tidur, rasa takut itu tidak hilang. Ia menarik selimut sampai ke dagu, tapi hawa dingin tepat terasa seperti menempel pada kulitnya. Dan seperti biasa, malamnya ia bermimpi lagi tentang sumur tua itu. Kali ini lebih jelas. Dalam mimpi itu, tangan-tangan hitam tidak hanya menariknya, tapi juga menyebut namanya pelan, seolah-olah ada yang sudah lama menunggu kedatangannya. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tubuhnya bergemetar dan air matanya keluar begitu saja. Ia tidak tahu harus cerita kepada siapa. Yang ia tahu, rasa takut itu semakin lama semakin nyata. Hasan, yang kebetulan pulang pagi itu, langsung melihat ibunya tampak linglung. Raut wajahnya tidak seperti biasanya. Ada lingkar hitam di bawah mata dan kulitnya terlihat kusam. "Bu, kok ibu kenapa sebenarnya? Jangan bilang gak apa-apa. Hasan bisa lihat sendiri, ibu sekarang beda." Bu Rasti hanya diam. Tenggorokannya seperti terkunci. Untuk pertama kalinya ia mulai merasa bahwa pekerjaannya di rumah makan Mustaqim mungkin akan membawa malapetaka yang lebih besar daripada sekedar mimpi buruk. Dan saat itulah Hasan memutuskan untuk mencari jawaban sendiri, mulai dari gurunya di pesantren. Sejak 2 bulan terakhir, omset rumah makan Mustaqim turun drastis. Pengunjung masih ada, tapi tidak lagi membludak seperti dulu. Kadang-kadang hanya separuh meja yang terisi. Untuk orang biasa, ini mungkin hal wajar. Tapi bagi Haji Mustaqim, situasi ini berarti satu hal. Pesugihan yang ia jalankan mulai menagih tumbal baru. Ia sudah menunda terlalu lama. Dalam aturan pesugihan yang ia ikuti, setiap setahun harus ada 1 tumbal hidup. Jika terlambat, penunggu akan menagih dengan cara lain, biasanya dengan merusak usahanya perlahan sampai ia tidak punya pilihan selain menyerahkan tumbal. Malam itu, di ruang belakang rumah makannya, Haji Mustaqim membuka lemari kayu kecil yang selalu ia kunci rapat. Dari dalam lemari, ia mengambil ikat kepala merah yang dilipat rapi. Ikat kepala itu terlihat biasa, tapi bagi Haji Mustaqim, benda itu adalah jimat paling penting dari seluruh ritual pesugihan yang ia jalani. Ikat kepala itu diberikan oleh seorang dukun dari lereng Kawi bernama Ki Pamungkas. Orang yang pertama kali mengenalkannya pada jalur pesugihan saat usahanya nyaris bangkrut belasan tahun lalu. Dukun itu memberi syarat jelas. Keberhasilan usaha bergantung pada tumbal manusia yang harus dipenuhi secara berkala. Waktu itu, Haji Mustaqim setuju karena terdesak. Dan selama bertahun-tahun, rumah makannya selalu penuh. Namun setelah memasuki tahun ini, ia mulai takut. Ia sudah tua, tenaga makin lemah, keberanian juga tidak seperti dulu.
Tapi pesugihan tidak mengenal belas kasihan. Begitu telat menyerahkan tumbal, tanda-tanda penagihan mulai muncul. Mulai dari piring yang pecah sendiri meski tidak tersentuh, lalu nasi yang tiba-tiba berubah warna seperti tercampur darah, hingga pegawai dapur yang mendadak demam tanpa alasan. Semua itu adalah tanda yang jelas bagi Haji Mustaqim. Penunggu sedang kelaparan, dan ia harus menyerahkan seseorang. Beberapa minggu sebelumnya, sebelum semua kejadian menyeramkan itu muncul, Haji Mustaqim sempat kembali ke lereng Kawi untuk menemui Ki Pamungkas. Ia membawa masalah penurunan omset dan meminta petunjuk. Ki Pamungkas hanya tertawa kecil. "Sampean telat, Ki. Sudah waktunya tumbal." Haji Mustaqim memejamkan mata. "Tapi saya belum siap." "Bukan soal siap atau tidak. Kalau tidak menyerahkan usaha sampean, bakal hancur sendiri." Haji Mustaqim terpaksa bertanya, "Saya harus pilih siapa?" Dukun itu mengambil segenggam kemenyan, menaburkannya ke bara kecil di mangkuk tanah liat. Asap tebal membumbung dan Ki Pamungkas mulai membaca mantra. Suaranya pelan, tapi nadanya menekan. Beberapa menit kemudian, dukun itu membuka mata. Tumbal harus perempuan, tidak punya keluarga dekat, dan bekerja di tempat yang dekat dengan lokasi pesugihan. Kriteria itu sempit sekali, gumam Haji Mustaqim. "Justru itu," jawab Ki Pamungkas, "agar tidak menimbulkan keributan. Yang penting orang itu terhubung langsung dengan energi tempat sampean. Lebih cepat lebih baik." Saat itu, Haji Mustaqim langsung teringat satu orang, Bu Rasti. Seorang janda, hidup sendiri kecuali anaknya yang mondok. Bekerja di dapurnya. Tidak banyak orang yang memperhatikan kesehariannya. Dan yang terpenting, Bu Rasti baru bekerja, sehingga ia belum mengenal betul karakter rumah makan itu. "Dia cocok," bisik Ki Pamungkas seolah membaca pikiran Haji Mustaqim. "Tinggal sampean buat dia betah bekerja. Jangan sampai dia merasa dicurigai." Sejak hari itu, Haji Mustaqim sengaja memberi perhatian lebih pada Bu Rasti. Ia memberi uang tambahan, makanan gratis, bahkan beberapa kali membelikan obat dan vitamin ketika Bu Rasti terlihat capai. Di depan orang lain, Haji Mustaqim terlihat seperti bos baik. Tapi niatnya jelas, membuat Bu Rasti tidak mencari pekerjaan lain sampai waktunya tiba. Namun sebelum ia bisa menjalankan ritual, pesugihan mulai memberi tekanan. Pada suatu sore, ketika pegawai sedang bersiap melayani pelanggan, tiba-tiba ada 3 piring yang jatuh bersamaan dari rak atas padahal tidak tersentuh. Suaranya keras hingga membuat para pelanggan yang sedang makan ikut kaget. Beberapa hari kemudian, seorang pegawai bernama Pardi menggoreng ayam di dapur. Saat ia mengangkat ayam dari wajan, ia melihat minyak goreng berubah seperti tercampur darah. Ketakutan, Pardi berlari keluar dan tidak masuk kerja lagi. Belum berhenti di situ. Ada saat-saat di mana masakan di panci besar berubah menjadi warna gelap seperti bercampur lumpur. Walaupun tidak terjadi setiap hari, kejadian itu cukup membuat para pegawai resah. Namun tidak ada yang berani keluar karena pekerjaan di desa sulit. Yang paling membuat semua orang takut adalah bayangan pocong yang beberapa pegawai lihat di sudut dapur. Mereka tidak pernah bicara terang-terangan pada Haji Mustaqim, tapi setiap kali melihat pocong itu, hawa dingin menyelimuti ruangan. Pocong hitam itu berdiri di pojok dapur dekat pintu menuju sumur. Tubuhnya mematung, tidak bergerak. Namun setiap kali pegawai mencoba mendekat, pocong itu menghilang seperti asap. Haji Mustaqim tahu makhluk itu adalah penunggu pesugihan. Ia muncul untuk mengingatkan bahwa waktu tumbal semakin dekat. Jika malam Jumat Kliwon datang tanpa tumbal, konsekuensinya bisa fatal bagi dirinya. Bu Rasti mulai merasakan perubahan besar. Sudah beberapa hari ia mengantuk terus seolah tenaga tersedot. Matanya sayu dan wajahnya pucat. Tapi ia tetap memaksa bekerja karena tidak ingin kehilangan pemasukan. Sore itu,
Di dapur rumah makan, ia sedang mencuci piring seperti biasa. Setelah selesai, ia mengelap sedikit keringat di dahinya, lalu melihat pantulan dirinya di loyang besar yang digantung di dinding. Namun yang terlihat bukan wajahnya yang sekarang. Di dalam pantulan itu, ia melihat versi lain dirinya, dengan wajah pucat seperti mayat, bibir kebiruan dan mata melotot tanpa berkedip. Rambutnya kusut, seperti baru ditarik paksa dari kuburan. Bu Rasti terkejut sampai mundur beberapa langkah. Loyang itu bergoyang keras seolah ada yang memegangnya dari belakang. Astagfirullah, apa itu? Suaranya bergemetar. Dalam beberapa detik, gambar menyeramkan itu tetap terlihat. Dan perlahan, mulut sosok dalam pantulan itu bergerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Bu Rasti merasakan nafasnya sesak. Ruangan mendadak gelap di matanya. Tubuhnya goyah, dan sebelum sempat memanggil siapapun, ia jatuh pingsan di lantai dapur. Haji Mustaqim yang mendengar suara benda jatuh langsung berlari ke dapur. Saat melihat Bu Rasti tak sadarkan diri, ia tidak panik sebagai orang bos. Ia panik sebagai orang yang sedang berada di bawah tekanan pesugihan. Jangan sekarang, gumamnya sambil memegang kepala. Ia tahu, waktunya sudah sangat dekat. Dalam hati kecilnya, ia berharap Bu Rasti tidak kabur sebelum malam Jumat Kliwon, karena hanya dengan menyerahkan perempuan itu, ia bisa selamat dari kemarahan penunggu yang mulai menunjukkan wujudnya dengan jelas. Dan malam Jumat Kliwon tinggal menghitung hari. Kiai Maulana mulai curiga keadaan Bu Rasti sudah semakin parah ketika Hasan datang dengan wajah ketakutan sambil mengatakan ibunya pingsan di dapur rumah makan. Tanpa banyak bicara, Kiai Maulana memutuskan menjemput Bu Rasti diam-diam. Malam itu, ia meminta 2 santri dewasa ikut menemani agar tak menarik perhatian siapapun. Sesampainya di belakang rumah makan, suasana terasa berat. Lampu belakang remang-remang, dan angin malam membuat dedaunan kering beterbangan. Kiai Maulana mendekati dapur lewat jalur samping, bukan lewat pintu utama, agar tak bertemu pegawai. Bu Rasti ditemukan duduk di pojok dekat rak piring. Tubuhnya gemetar meski udara tidak terlalu dingin. "Bu, ikut saya dulu. Keadaan panjenengan sudah nggak baik," kata Kiai Maulana pelan. Bu Rasti tidak menjawab. Matanya kosong seperti orang yang sudah tidak sadar penuh. Ia hanya mengangguk kecil dan berdiri tertatih. 2 santri membantu menopang tubuhnya. Kiai Maulana membawa mereka keluar dari jalur belakang, memastikan tidak seorang pun melihat. Setelah masuk ke pesantren, Bu Rasti langsung dibaringkan di salah satu kamar khusus perempuan yang biasa dipakai tamu. Begitu pintu ditutup, tubuh Bu Rasti mulai kejang-kejang. Tangan dan kakinya seperti ditarik ke arah berbeda. Ia mengerang kesakitan, tapi suaranya bukan suara biasa. Lebih seperti seseorang yang menahan sesak. Hasan berdiri di samping ibunya sambil menggenggam bantal. Wajahnya pucat. "Kiai, kenapa ibu begitu?" Hasan bertanya sambil terbata. "Sabarlah, ibumu sudah diikut banyak hal yang bukan dari manusia," jawab Kiai Maulana tenang. Ia memulai ruqyah berat. Beberapa santri lain berjaga di luar kamar, khawatir ada gangguan gaib sewaktu ruqyah berlangsung. Kiai Maulana menempelkan tangan di kening Bu Rasti dan membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat tubuh Bu Rasti semakin menegang. Tiba-tiba, dari tenggorokan Bu Rasti muncul suara asing, serak, tua, dan jelas suara laki-laki. "Jangan ikut campur, dia sudah menjadi milik kami." Hasan mundur beberapa langkah karena takut. Ia tak pernah mendengar suara seperti itu. Kiai Maulana tetap melanjutkan bacaannya tanpa ragu. Namun suara itu makin kuat. "Kau tak bisa mengambilnya. Waktunya sudah dekat. Tumbal milik pemilik rumah makan itu." Suara tersebut terdengar seperti diucapkan oleh seseorang yang sedang marah sekaligus lapar. Kiai Maulana menekan kening Bu Rasti lebih kuat sambil mempercepat bacaan. Bu Rasti berteriak keras, seperti ada sesuatu yang terlepas dari dadanya. Belum sempat Kiai Maulana melanjutkan bacaan berikutnya, lampu kamar berkedip-kedip. Angin dingin masuk meski jendela tertutup rapat.
Kiai Maulana segera menoleh. Ia tahu gangguan gaib sudah hadir. "Santri, tutup pintunya. Kencangkan niat kalian," seru Kiai Maulana. Saat pintu ditutup, terdengar suara langkah menghentak dari luar seperti sesuatu melompat-lompat di halaman pesantren. Suara itu makin dekat. Hasan mendekap tubuh ibunya sambil menangis. "Kiai, itu apa?" Suaranya pecah. Belum sempat Kiai Maulana menjawab, jendela kamar tiba-tiba bergoyang keras. Tangan hitam muncul dari balik kaca jendela, mencakar-cakar seperti mencoba masuk. Santri yang berjaga langsung menekan jendela dari dalam agar tak pecah. Kemudian, sebuah bayangan muncul di depan pintu kamar. Bentuknya membesar, tinggi, dan diam. Setelah beberapa detik, bayangan itu bergerak perlahan, seperti sesuatu yang melayang. Ketika santri membuka sedikit celah pintu untuk mengintip, ia langsung menutupnya kembali dan menyandar ke pintu dengan wajah pucat. "Kiai, pocong hitam di depan. Dia nabrak pintunya." Benar saja. Dari luar terdengar suara benda berat menabrak pintu berulang-ulang. Pintu sampai bergetar. Bu Rasti menjerit keras lagi. Tubuhnya bangun sendiri tanpa bantuan tangan. Seakan ada tali gaib yang menariknya dari belakang. "Tolong, jangan biarkan aku di bawah," ucap Bu Rasti lirih dengan suara kembali normal. Pocong itu tak berhenti. Suara hentakan kakinya seperti kayu basah yang dipukul-pukul ke tanah. Semakin lama, semakin kencang. Kiai Maulana mengambil segelas air yang sudah dibacakan doa, lalu dipercikkan ke arah pintu. Terdengar suara desis, seperti benda panas dicelupkan ke air. Pocong itu mengeluarkan suara geraman panjang, kemudian berhenti sesaat. Namun ketenangan itu cuma berlangsung beberapa detik. Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri. Angin dingin menyerbu masuk diikuti bau tanah basah dari arah luar. Semua santri refleks menoleh. Di jendela, muncul kepala pocong hitam itu. Kain kafannya kotor, penuh tanah, dan matanya seperti dua lubang hitam kosong. Dari mulutnya keluar suara yang sangat pelan, namun jelas. "Serahkan perempuan itu." Hasan menjerit dan langsung memegang tangan ibunya kuat-kuat. Pocong itu berusaha melompat masuk, tapi seperti tertahan oleh sesuatu, seolah ada tembok tak terlihat yang menahannya. Kiai Maulana menghalangi jendela sambil mengangkat tangannya. "Kau tidak punya hak atas dirinya," teriak Kiai Maulana. Pocong itu bergetar, tubuhnya memanjang seperti karet yang ditarik. Dia mendorong tubuhnya masuk lewat jendela, tapi setiap ia mencoba mendekat, cahaya dari ruqyah Kiai Maulana seakan membakarnya. Namun kekuatannya tidak main-main. Tiba-tiba Bu Rasti terangkat dari ranjang tanpa disentuh siapapun. Tubuhnya melayang ke arah jendela seperti ditarik oleh sesuatu yang kuat. Hasan menahan kaki ibunya, tapi kekuatannya kalah jauh. "Kiai, tolong ibuku!" Hasan berteriak keras sambil menangis. Kiai Maulana langsung menarik tubuh Bu Rasti dan melingkarkan selembar kain yang sudah dibacakan ayat ke lehernya seperti selendang. Saat kain itu menyentuh kulit Bu Rasti, tubuhnya jatuh kembali ke ranjang seperti tali gaibnya putus. Pocong mengeram amarah. Dia menabrakkan tubuhnya ke jendela sampai kaca bergetar seperti mau pecah. Beberapa santri sudah siap dengan air doa dan bacaan ayat. Ruangan terasa semakin panas, seperti ada kompor besar menyala di bawah lantai. Kiai Maulana memperkuat doa, membaca dengan suara lantang dan tanpa berhenti. Setelah beberapa menit, suara di luar berhenti. Pocong itu perlahan menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Keadaan kembali tenang, meski hawa tegang masih terasa. Hasan duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Bu Rasti erat-erat. Tubuh Bu Rasti lemas, tetapi napasnya mulai teratur. Kiai Maulana duduk di kursi, mengusap wajahnya sendiri karena kelelahan. Sementara ini, sudah aman. Tapi pesugihan itu tidak akan berhenti. Selama perjanjiannya tidak diputus, makhluk itu akan terus datang. Hasan menatap Kiai Maulana dengan cemas. "Terus, gimana caranya biar Ibu bebas?" Kiai Maulana menatap pintu yang masih bergetar sisa dari benturan tadi. Satu-satunya jalan adalah kembali ke tempat pesugihan itu dibuat. Sumur tua di belakang rumah makan. Ia mengambil napas panjang. Kalau perjanjiannya tidak dibatalkan di sana,
makhluk itu akan terus mengejar. Dan malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Hasan menggenggam tangan ibunya lebih kuat, sementara Kiai Maulana tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Sejak sore, suasana desa Babakan sudah terasa lain. Angin bertiup kencang dari arah rumah makan, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Beberapa warga sengaja menutup pintu lebih awal karena merasa ada yang tidak beres. Apalagi setelah melihat burung-burung beterbangan menjauh dari arah belakang rumah makan itu. Di halaman belakang rumah makan, tepat di depan sumur tua, Haji Mustaqim berdiri sambil mengenakan ikat kepala merah. Napasnya memburu. Tangannya gemetar memegang botol kecil berisi cairan hitam untuk ritual. Wajahnya pucat, tapi ia tidak punya pilihan. Pesugihan sudah menagih, dan ia tahu konsekuensinya jika ia mencoba mundur. Di sampingnya, Bu Rasti yang setengah sadar diikat kedua tangannya dengan kain putih yang sudah dicoret-coret oleh tinta merah. Mata Bu Rasti terbuka sedikit, terlihat kebingungan. Ia mencoba memutar badannya, tapi tubuhnya terlalu lemas. "Maafkan saya, Bu," gumam Haji Mustaqim dengan suara bergetar. "Saya juga terdesak." Ia mulai melangkah mendekati sumur tua. Dari dalam sumur terdengar suara seperti seseorang mengaduk air dengan kayu besar. Bunyi itu makin kencang, lalu berubah menjadi suara seperti orang terengah-engah. Haji Mustaqim menelan ludah, lalu mengangkat botol kecil itu. Namun, sebelum ia bisa membuka tutup botol, suara sandal banyak orang terdengar dari arah samping rumah makan. "Kamu cukup sampai di sini, Takim?" Haji Mustaqim terkejut dan langsung menoleh. Di sana, Kiai Maulana datang bersama beberapa santri senior yang membawa lampu minyak. Wajah mereka tegang tapi mantap. Hasan juga ikut berdiri di belakang para santri, memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan campuri urusan saya, Kiai," bentak Haji Mustaqim, meski suaranya terdengar lebih seperti orang takut daripada marah. Kiai Maulana melangkah maju tanpa ragu. "Kamu sudah melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Pesugihan ini tidak bisa dibiarkan." Begitu Kiai Maulana mendekat, tanah di sekitar sumur bergetar. Air dari dalam sumur mulai berubah warna dari keruh biasa menjadi hitam pekat. Bau anyir semakin kuat membuat beberapa santri harus menutup hidung. Haji Mustaqim tersentak. "Terlambat, Kiai, mereka sudah bangun." Tiba-tiba tubuh pocong besar melompat keluar dari sumur tua. Bentuknya jauh lebih besar daripada makhluk yang menyerang pesantren. Kain kafannya basah dan sobek-sobek, seakan baru diangkat dari lumpur. Suara berat keluar dari sosok itu membuat semua bulu kuduk berdiri. Santri yang berdiri paling depan langsung mundur beberapa langkah. Pocong itu memutar kepalanya perlahan, dan begitu melihat Bu Rasti, ia bergerak maju seperti ingin langsung mengambilnya. Kiai Maulana mengangkat tangannya. "Bismillah, jangan biarkan satupun dari kalian gentar." Ia mulai membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Suara ruqyah itu membuat pocong besar itu tersentak seperti tersengat. Namun bukannya mundur, makhluk itu justru mengamuk. Ia menghantam tanah dengan ujung kainnya yang keras seperti kayu. Tanah langsung pecah seperti dicangkul. Angin berputar di sekitar sumur, membentuk pusaran kecil yang mengangkat debu dan daun kering. Rambut Hasan sampai tertiup ke belakang, ia menahan air mata sambil memegang erat baju salah satu santri. Haji Mustaqim melangkah mundur panik. Bukan begitu. Kenapa dia marah padaku? Saya sudah siapkan tumbalnya." Pocong besar itu tiba-tiba berbalik menatap Haji Mustaqim. Tatapan itu seperti lubang hitam yang ingin menelan apapun di dekatnya. Haji Mustaqim jatuh terduduk, lalu merangkak ke belakang sambil mendorong tanah dengan kedua tangannya. "Tidak, jangan aku, ambil dia saja, ambil dia!" teriaknya sambil menunjuk Bu Rasti. Namun pocong itu tampak tidak peduli. Ia justru bergerak mendekati Haji Mustaqim. Kiai Maulana terus membaca ayat-ayat dengan lebih cepat. Santri lain menjaga lingkaran, memastikan pocong itu tidak menghampiri Bu Rasti.
Beberapa kali pocong mencoba menerjang, namun setiap kali Kiai Maulana mengangkat tangannya, pocong itu tersentak mundur seperti dihantam sesuatu. Tiba-tiba air sumur memercik ke segala arah. Dari dalam sumur muncul tangan-tangan hitam yang berusaha meraih apapun yang bergerak. Tangan itu panjang, kurus, dan ujung jarinya seperti cakar besi. Mereka meraih tanah, meraih udara, bahkan mencoba menarik kaki para santri. "Awas!" teriak Kiai Maulana. Salah satu santri hampir terseret kalau tidak ditarik oleh temannya. Tangan-tangan itu terus muncul, jumlahnya semakin banyak. Mereka seakan lapar dan tak peduli siapa yang jadi mangsa. Haji Mustaqim berteriak paling keras ketika salah satu tangan berhasil menggenggam kaki celananya. Ia menendang-nendang, tapi tangan itu tidak mau melepaskan. Dua tangan lainnya ikut meraih pinggangnya. "Lepaskan, lepaskan aku!" jeritnya panik. Pocong besar itu berdiri di belakang Haji Mustaqim seolah menunggu. Tubuh pocong semakin hitam, seperti memperkuat diri dari perjanjian yang hampir diputus. Kiai Maulana mengubah bacaan ruqyah menjadi ayat untuk menghancurkan perjanjian. Suaranya keras, tidak terputus, dan semakin cepat seiring waktu. Santri lain ikut membaca, membuat lingkaran di sekitar Burasti semakin kuat. Sumur tua bergetar keras, suara dari dalam sumur berubah seperti puluhan orang yang menangis bersamaan. Tangan-tangan hitam semakin liar, saling berebut mangsa. Dan di saat itu, nasib Haji Mustaqim ditentukan. Satu tangan hitam berhasil meraih leher bajunya, lalu dua tangan lain menarik pinggang dan bahunya. Dalam hitungan detik, tubuh Haji Mustaqim terseret mendekati sumur. Ia mencoba mencengkram tanah, namun tanah di bawahnya rapuh. "Tolong, Kiai, saya mohon!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh angin. Pocong besar itu ikut menarik tubuh Haji Mustaqim seolah menagih janji yang belum dibayar. Beberapa santri mencoba mendekat, namun Kiai Maulana mengangkat tangan. "Jangan, dia harus menanggung akibat perbuatannya." Haji Mustaqim menatap Kiai Maulana dengan mata ketakutan, lalu menjerit sekeras-kerasnya ketika tubuhnya ditarik masuk sumur. Dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya hilang ditelan tangan-tangan hitam. Begitu tumbal berbalik arah, pocong besar itu mulai bergetar. Kain kafannya mengeluarkan suara sobekan. Bentuknya mengecil, sedikit demi sedikit, lalu hancur seperti debu yang berterbangan. Kiai Maulana melanjutkan bacaan terakhir. Ia mengambil tanah yang sudah didoakan sebelumnya, lalu menaburkannya ke mulut sumur. Tangan-tangan hitam itu berusaha keluar, namun setiap kena tanah tersebut, mereka langsung meleleh seperti lilin panas. Air sumur berhenti bergerak. Pusaran angin menghilang. Semua suara lenyap perlahan. Ketika ayat terakhir dibaca, sumur itu menutup sendiri seperti ada sesuatu dari dalam yang menarik tanah di sekitarnya. Dalam beberapa detik, permukaan sumur yang tadi terbuka, kini tertutup rapat oleh tanah yang memadat. Para santri terdiam, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Hasan langsung berlari memeluk ibunya yang masih lemah. Burasti menatap ibunya dengan mata yang perlahan kembali fokus. Sementara itu, Kiai Maulana berdiri di tepi sumur, wajahnya letih tapi lega. "Sudah selesai," katanya pelan. Pesugihan itu runtuh bersama pemiliknya. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, rumah makan Mustaqim tidak pernah buka lagi. Pagi-pagi sekali setelah peristiwa mengerikan itu, keluarga Haji Mustaqim mengemasi barang-barang penting dan pergi tanpa pamit pada siapapun. Mereka naik mobil butut, melaju tanpa menoleh. Tidak ada yang tahu mereka pindah kemana. Warga juga tidak berusaha mencari tahu. Semua orang hanya ingin melupakan nama itu secepat mungkin. Belakang rumah makan langsung dipasangi garis pembatas oleh para tetua adat. Sumur tua yang selama ini jadi sumber masalah ditutup rapat. Tukang dari luar desa dipanggil supaya tidak ada warga Babakan yang ikut merasakan keganjilan ketika mendekati area itu. Mereka menuangkan semen sampai penuh, lalu menutupnya dengan batu-batu berat. Setelah itu, dipasang pagar bambu adat yang sudah diberi doa-doa khusus. Tetua adat, Pak Suradi, hanya berkata singkat, "Jangan ada yang coba-coba buka lagi. Jangan sebut-sebut sumur itu kalau hari mulai gelap." Kata-kata itu langsung menjadi aturan baru yang dipatuhi semua orang.
Malam-malam pertama setelah penutupan sumur, warga hidup lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh dari arah rumah makan. Tidak ada lagi bayangan melintas di jendela para warga yang tinggal dekat sana. Namun, ketenangan itu tidak benar-benar total. Bu Rasti yang sudah pulih dan tinggal lagi bersama Hasan masih sering terbangun mendadak. Kadang ia duduk di tepi tempat tidur sambil memegangi kepala, mencoba memastikan apa yang ia dengar bukan mimpi. Di beberapa malam tertentu, terutama saat hujan rintik, ia mendengar suara lirih seperti orang meloncat ke air. Suara pelung yang samar tapi jelas. Hasan yang tidur di tikar dekatnya selalu bertanya, "Ibu kenapa?" Tapi Bu Rasti hanya menggeleng dan berkata ia hanya kepikiran masa lalu. Ia tidak berani mengatakan suara itu keras dan nyata. Kiai Maulana sering datang menjenguk. Setiap kali selesai memeriksa kondisi Bu Rasti, ia duduk sebentar di serambi sambil menatap arah bekas rumah makan. Wajahnya selalu tenang, tapi ada kerutan halus yang tidak pernah hilang sejak malam ritual itu. Seolah ada hal yang ia tahu, tapi tidak ingin ia jelaskan panjang-panjang. Suatu sore, Bu Rasti memberanikan diri bertanya, "Kiai, suara dari belakang rumah makan itu apa masih akan ada terus?" Kiai Maulana memandangnya lama sebelum menjawab. "Pesugihan yang dibangun dari perjanjian darah tidak benar-benar hilang, Bu. Kita hanya mengikatnya, mengurungnya." Jawaban itu membuat Bu Rasti menunduk, bukan karena takut, tapi karena sadar semua kejadian itu meninggalkan sisa yang tidak bisa dihapus begitu saja. Meski begitu, kehidupan desa Babakan perlahan kembali normal. Anak-anak mulai berlari-lari lagi di jalanan, pedagang keliling lewat seperti biasa. Warga yang dulu waspada mulai berani melewati depan rumah makan saat siang. Tembok bangunan itu dibiarkan kosong, perlahan ditumbuhi lumut. Papan nama rumah makan Mustaqim dilepas oleh warga dan dibakar di lapangan desa agar tidak menjadi kenangan buruk. Namun ada satu kebiasaan baru yang muncul. Warga tidak berani menyebut nama Haji Mustaqim jika hari sudah malam. Beberapa orang bilang menyebut namanya seperti memanggil sesuatu. Ada yang pernah mencoba, sekedar bercanda, lalu rumahnya diketuk 3 kali di tengah malam. Tidak ada orang saat dibuka. Cuma angin dingin yang lewat dan suara kecil seperti langkah kaki kain yang diseret. Setiap malam Jumat Kliwon, angin yang bertiup dari arah belakang rumah makan terasa lebih dingin dari tempat lain. Seperti ada bagian udara yang tidak mau bercampur dengan udara desa. Hewan-hewan pun menghindarinya. Kucing, anjing, bahkan ayam yang biasanya berkeliaran pun tidak pernah mau mendekati pagar bambu itu. Beberapa warga yang nekat lewat dekat pagar pada malam keramat mengaku melihat sesuatu. Ada yang bilang melihat bayangan tinggi seperti pocong, tapi diam saja menghadap ke pagar. Ada yang berkata melihat kabut hitam tipis keluar dari sela-sela bambu. Ada pula yang merasa seperti ada orang memegang pundaknya, padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi tidak ada dari mereka yang berani bercerita keras-keras. Semua cerita itu hanya dibisikkan di warung kopi sambil memastikan tidak ada anak kecil yang mendengar. Santri-santri di pesantren pun seakan paham aturan tak tertulis itu. Tidak ada yang bermain ke arah rumah makan sejak kejadian itu. Bahkan Hasan, meski ingin tahu, tidak pernah coba mendekat. Ia tahu ibunya masih sering dibayangi mimpi buruk. Ia tidak ingin membawa ketakutan baru ke rumah. Kiai Maulana tetap mengawasi dari jauh. Meski tidak mengatakannya, ia tahu pesugihan sebesar itu tidak bisa benar-benar dimatikan. Yang dilakukan malam itu hanyalah memutus hubungan Haji Mustaqim dengan makhluk penunggu sumur dan mengunci jalur mereka. Tetapi naluri Kiai Maulana mengatakan satu hal. Kalau ada orang bodoh yang berusaha membuka sumur itu lagi, semua akan terulang. Karena itu, setiap menjelang malam Jumat Kliwon, Kiai Maulana selalu berzikir lebih lama dari biasanya. Ia memastikan benteng spiritual desa tetap kuat. Santri-santri senior kadang berjaga di halaman pesantren tanpa ditugaskan, hanya mengikuti naluri bahwa ada sesuatu di desa yang belum sepenuhnya tidur. Warga Babakan memilih tidak membahas sumur itu. Mereka memilih menghindari ganggang rumah makan jika tidak perlu. Anak-anak dilarang bermain ke arah itu.
Pagar bambu yang menutupi sumur dibiarkan rapuh secara alami, namun setiap kali mulai terlihat rusak, selalu ada warga yang memperbaikinya diam-diam tanpa saling bertanya. Desa kembali hidup seperti biasa, tapi ada satu bagian dari desa itu yang tidak boleh disinggung. Seperti ruang kosong yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dibuka, dan tidak boleh dikenang. Sejak malam itu, semua warga Babakan sepakat pada satu hal. Ada tempat yang lebih baik tidak disebut. Ada sumur yang lebih baik tetap terkubur. Karena kadang, sesuatu yang menunggu tumbalnya tidak pernah benar-benar pergi.